Kalau kita hidup di masa Nabi, kita buat satu perbuatan, kalau Nabi setujui, diistilahkan dalam Syama'il Muhammadiyah atau dalam mengambil hukum dari Nabi SAW itu ada qauliyah, perkataan, ada fi'liyah, perbuatan, ada takririyah, persetujuan Nabi. Jadi kalau Nabi setuju bagian dari syariat tuh. Tapi itu syaratnya waktu Nabi masih hidup. Kalau sekarang gimana caranya? Nabi sudah meninggal dan agama sudah sempurna. Sudah turun Al-Ma'idah, surah nomor 5 ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Itu turun di masa hidup Nabi terakhir. Di haji wada, haji perpisahan Nabi. Karena agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Itu turun di haji, di musim haji di Arafah kepada Nabi SAW. Dikenal dengan haji perpisahan. Gitu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sudah sempurnakan nikmatku pada kalian dengan Islam itu. Wa raditu lakumul Islam. Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Nah di saat itu, dan pada saat Nabi SAW meninggal, sudah selesai. Kan gitu. Jadi ini tidak bisa jadi dalil gitu kan. Ini keliru. Kalau orang selalu mau buat semaunya sendiri, tidak mengikuti lagi ajaran Nabi SAW. Seakan-akan mereka mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih tahu daripada Anda. Kan Anda tidak ajarin. Tapi ini bagus menurut saya. Wah ini warnanya luar biasa. Makanya lahirlah segala macam jenis zikir yang tidak pernah dari masa Nabi. Ya, segala macam jenis ziarah, macam-macam lahir. Kalau diingatkan nggak mau, ya susah, ya kan gitu. Padahal sebenarnya kita harus memurnikan ajaran Nabi SAW sehingga agama ini tidak terwarnahi, standarisasinya sama. Ibu di Indonesia wajib pakai jilbab, di seluruh dunia wajib pakai jilbab, kan standar. Babi haram sini, haram di mana-mana, sama semua. Itu standarisasi namanya. Begitu juga dengan ibadah sama. Sholat kita 5 waktu sama, menentukan waktunya, caranya sama, walaupun beda waktu tapi sama, menentukan subuh itu kapan, duhur itu kapan, sama, jumlah rakaat sama, yang wajibnya mana, yang sunnahnya mana, yang makruhnya mana, yang membatalkan sholatnya mana, sama. Nah jangan dikarang-karang. Nah seperti itulah ya. Jadi kita mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali kepada kemurnian ajaran itu. Allahu Rabbi wal Islamu dini. Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Termasuk Allah masih memberikan kita kesempatan satu hari lagi untuk bisa mengisi dan menambah amal-amal saleh kita dan juga bertaubat bila memang kita memiliki kesalahan ataupun dosa-dosa di masa lalu. Dan selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentunya berharap agar diberikan balasan dari salawat tersebut dengan mengucapkan 1 kali, kita akan diberikan balasan 10 rahmat Allah. Dan rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat dan juga pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan kita. Baik, melanjutkan seperti biasa ibu-ibu sekalian, bedah buku kita agar doa dikabulkan. Sebab terkabulnya dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah yang ditulis oleh Dr. Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani. Dan kita masih dalam syarat diterimanya doa. Dan kita sudah menyelesaikan pada pertemuan yang lalu syarat pertama yaitu ikhlas. Bagaimana setiap orang di antara kita betul-betul memurnikan apapun ibadah yang dia kerjakan karena Allah. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan manusia. Artinya ibu dilihat oleh orang atau tidak dilihat tetap mengerjakan sholat malamnya, sedekahnya, zikirnya, doanya. Kalau ada seseorang mau mengerjakan sebuah ibadah nanti kalau dilihat oleh orang, ini ciri-ciri kemunafikan. Dan juga jelas dia tidak ikhlas. Ya. Karena orang-orang munafik itu punya ciri-ciri, mereka mencari waktu sholat, mereka mencari kesempatan untuk bersedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya kalau lagi dilihat oleh manusia. Sehingga muncullah niat dia untuk riya atau dia pamer dari ibadah tersebut. Ya sudah panjang lebar kita jelaskan dalil-dalil pada pertemuan yang lalu ya. Intinya kalau kita beribadah tidak ikhlas karena Allah, walaupun sedikit saja tercoreng, sudah cukup ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah jihad. Waktu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau saya berperang betul-betul ikhlas karena Allah, ingin mendapatkan pahala dan mati syahid, tetapi diikuti sedikit saja dengan keinginan popularitas,
supaya dikatakan seorang pahlawan ya atau jagoan atau apalah ya, misalnya kesatria atau yang semisalnya. Apakah aku dapat pahala? Kata Nabi SAW, tidak dapat apa-apa. 3 kali orang ini bertanya, 3 kali juga Nabi SAW mengatakan tidak dapat apa-apa. Jadi kalau ibu sudah kerjakan satu ibadah, saran kami lupakan saja. Tidak usah dikenang-kenang ya. Karena mengenang-kenangnya ini akhirnya membuka pintu riya. Ya, saya sudah membantu yayasan itu sekian lama. Saya sudah pernah bantu masjid itu ya. Misalnya saya sudah nyumbang untuk keluarga miskin ini sekian banyak atau sekian lama, itu semua akan membuka pintu riya ya. Makanya kata Nabi SAW, al-yasiru minar riya syirik. Sedikit saja riya sudah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati sekali dengan masalah ini. Jadi tidak usah khawatir, malaikat sudah catat semua amal yang kita kerjakan, maka tidak perlu kita mengenangnya kembali ya. Kecuali kalau untuk pribadi saja, misalnya kita pernah termotivasi untuk mengerjakan ibadah karena mendengarkan sebuah potongan ceramah, dan ceramah itu memang berkesan banget buat kita. Lalu kita mengenangnya pribadi agar kita bisa mengingat kembali dan kemudian kita mengulangi ceramahnya, itu berbeda. Ya, tapi kalau untuk dikenang dan diceritakan di depan orang, maka ini tanda tanya gitu ya. Ini perlu jadi sebuah pertimbangan. Bukan tidak boleh ya. Karena seorang orang tua diceritakan pada anaknya pengalamannya bisa saja. Seorang guru ceritakan pada muridnya bisa saja, mungkin sebagai pelajaran. Tapi itu sangat peka. Bisa dia ikhlas, bisa tidak. Tapi kalau umum, setiap kali kita bertemu dengan orang selalu menceritakan kebaikan yang sudah kita lakukan, maka ini jelas akan lebih persentase besar keriaknya itu lebih besar, seperti 80%, 90%, cuma 10% keikhlasannya. Sekarang kita akan masuk syarat kedua, dan ini harus dipenuhi agar doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sudah kita sampaikan, doa itu senjata, kendaraan terbaik bagi seorang muslim agar semua hajatnya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan disia-siakan, dan tidak ada alasan untuk tidak berdoa sampai hajat kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan berhenti. Mungkin tinggal sekali atau 2 kali lagi ibu berdoa, diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian orang kadang-kadang dia berhenti dan bersangka buruk pada Tuhannya sambil mengatakan, oh Allah tidak terima doa saya. Padahal sebenarnya belum. Bukan masalah bukan tidak diterima, tapi belum diberikan jawabannya. Mungkin kadar permintaan ibu itu kalau dikasih angka 10, ibu baru berdoa di angka 5. Masih butuh 5 kali lagi berdoa misalnya. Maka sabar saja, berdoa sampai melihat hasilnya gitu ya. Jadi jangan putus asa di tengah jalan. Dan kita perlu sangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kepada kita sendiri. Itu yang Nabi SAW ucapkan kepada beberapa sahabat yang melihat ada seorang ibu yang kebetulan anaknya hilang di medan perang, kemudian ditemukan, lalu dia memeluknya dan merasa luar biasa karena mendapatkan kembali anaknya. Lalu kata Nabi SAW, kalau seandainya kita nyalakan api dan kita minta ibu itu membakar anaknya, apakah dia mau? Maka kata para sahabat, tentu saja tidak mau ya Rasulullah. Artinya kehilangan anak, kemudian dia dapat, baru kemudian dia mau bakar anaknya, itu nggak mungkin. Sedangkan tidak kehilangan saja, tidak mungkin seorang ibu bakar anaknya. Lalu kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu kepada anak tersebut. Jadi memang Allah SWT sangat sayang dengan kita. Justru seringkali Allah ingin menambah ekstra pahala buat kita dengan cara menunda jawaban tersebut. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang juga pernah kita sampaikan di awal-awal bab doa ini, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan jawabannya. Tujuannya untuk apa? Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Kalau ibu sakit, ibu mengatakan, ya Allah sembuhin saya, tiba-tiba sembuh di saat itu, apakah kita masih berdoa? Mungkin kita sudah berhenti karena sudah selesai. Tapi kalau 3 hari, 4 hari, seminggu, sebulan, nah di waktu itu semuanya kita berdoa kepada Allah, maka di saat itu pahalanya terus berjalan. Pahalanya terus berjalan. Dan sudah sering kami ulangi, dan kita ulangi beberapa keutamaan-keutamaan doa yang luar biasa yang harusnya tidak luput seseorang di antara kita memahaminya. Jadi saya juga ingatkan kembali, berdoa agar minta dipertahankan nikmat lebih afdal daripada musibah sedang datang minta solusinya. Itu selalu dinyang-nyangkan supaya kita tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Bahkan saya sudah berikan contoh di pertemuan kita yang lalu. Nikmat yang ada pada diri seseorang itu bisa jadi doa buat kita.
Sebagaimana Allah memberikan dia kekayaan, kepintaran, jabatan, kita bisa mengatakan, ya Allah, sebagaimana Engkau berikan pada dia, berikan kepadaku. Itu bisa saja. Atau ada musibah, ada ujian yang datang pada seseorang, kita bisa jadikan sebagai doa kita. Ya Allah, berikan mereka jalan keluar dan juga selamatkan aku dari apa yang Kau ujikan pada mereka. Lalu apa alasannya untuk tidak berdoa? Ibu bisa introspeksi diri sendiri. Apakah dalam sehari ibu selalu berdoa sama Allah? Gitu kan? Kalau sudah, ya sudah Ustaz. Misalnya satu hari sholat 5 waktu, saya juga berdoa 5 kali. Maka ditambah secara kuantitas. Jangan 5 kali. Setiap saat. Setiap saat lagi di jalan bisa berdoa. Ya, saya sudah kasih gambaran tuh hari. Kalau ibu lewatin masjid, masjid itu bagus banget. Jangan cuma bilang, oh masjidnya bagus. Manfaatnya apa? Gak ada. Pujian itu gak dibutuhkan oleh Allah, gak dibutuhkan juga oleh pemilik masjidnya. Tapi kita jadikan doa. Ya Allah, sebagaimana Engkau mudahkan orang ini membangun masjid dan dia dapat pahalanya, kalau Engkau berikan kesempatan aku yang sama, Kau akan lakukan yang sama. Maka bisa sama pahalanya. Ya kan? Kalau ibu dari rumah ke pengajian ini lewatin 10 masjid, 10-10-nya ibu doa begitu. Kalau Allah terima, kita seperti dapat 10 pahala masjid. Belum kalau lewat pesantren, belum kalau lewat lihat kendaraan mewah orang pakai. Ya Allah, sebagaimana Kau berikan dia, berikan juga aku. Itu bukan mustahil. Selama saya bilang tidak bentrok dengan sunnatullah. Sistem yang Allah sudah buat. Ibu nggak mungkin minta, ya Allah samakan muka saya sama dia. Misalnya, karena mukanya sudah Allah kasih begitu, kan gitu. Atau ibu minta diubah jenis kelaminnya dari perempuan ke laki-laki, itu nggak mungkin. Karena bentrok sama sunnatullah. Tapi kalau tidak bentrok, maka masih sangat terbuka pintu peluang untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, syarat kedua setelah ikhlas yang ini akan kita pelajari pada hari ini insyaallah di halaman 28, yaitu mengikuti Rasulullah SAW di dalam tata cara berdoanya. Jadi ini poin penting, Bu ya. Tidak boleh ibu beribadah apapun kecuali sudah tanya bagaimana Rasulullah SAW melakukannya. Ciplak apa adanya. Lakukan seperti apa yang beliau lakukan. Misal contoh ziarah kubur. Jangan pernah ziarah kubur sampai tanya, Nabi SAW bagaimana ziarah kuburnya? Datang, ucapin salam, kemudian doain mayit. Habis itu Nabi SAW pulang. Clear, selesai. Itu Nabi kerjakan. Ya sudah, jangan ditambah, jangan dikurangi. Nggak perlu bawa air, nggak perlu bawa bunga. Ya, sering terjadi di Indonesia begitu ya. Untuk apa? Kadang-kadang ada jawabannya tanahnya kering biar basah. Nggak ada hubungannya, nggak akan ngurangin siksanya kalau dia orang memang disiksa. Nggak akan menambah amal solehnya dan nikmat di kuburan bagi orang soleh kalau disiramin air. Kan ada hubungannya sama sekali. Bisa saja kuburan itu tanahnya kering, mungkin cuma gundukan tanah tapi di bawahnya taman dari taman surga. Bisa saja kuburan itu dari marmer, bangunannya mewah, tapi di bawahnya lubang dari lubang neraka. Gak ada hubungannya. Makanya ikuti panduan. Ya, kalau di perusahaan itu SOP-nya, gitu ya. Ya, ada standar operasional yang harus kita lakukan. Jadi jangan nambah-nambah, nggak perlu nambah-nambah. Ikutin dan murnikan ajaran beliau, gitu kan? Orang meninggal takziah, bagaimana Nabi bertakziah? Tanya. Cari tahu, jadi nggak usah dibumbu-bumbuhin. Nabi SAW waktu meninggal Ja'far bin Abi Thalib, sepupu beliau, kakaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu majma'in. Ini 10 tahun lebih tua daripada Ali. Meninggal mati syahid di perang Mu'tah. Ya. Kemudian beliau pada saat meninggal dikubur di sana di Jordan. Lalu kemudian Nabi SAW bilang kepada penduduk Madinah, Isna'u li Ali Ja'far fa innam asabu ma lam yusibkum. Buatkan makanan buat keluarganya Ja'far karena mereka ditimpa apa yang tidak menimpa kalian. Berarti kita disunnahkan apa? Bawa makanan ke rumahnya orang yang sedang bersedih. Bukan kita datang makan di situ. Jangan dibalik. Kita yang bawa minuman, bawa makanan. Mereka lagi bersedih. Dan takziah itu untuk meringankan kesedihannya keluarga mayit. Bukan mayitnya ya. Kenapa banyak orang datang berzikir di situ ya segala macam? Karena dia pikir ini takziah untuk mayit. Bukan. Untuk keluarga mayit. Jadi bagaimana kita hibur mereka? Makanya Nabi SAW pada saat bertakziah di rumah sahabat, beliau datang dan tidak berlama-lama. Datang cuma ucapin Allahu ajrakum, semoga Allah lipat gandakan pahala kalian. Innalillahi ma'ata, milik Allah apa yang dia beri. Walillahi ma'akhad, milik Allah yang diambil. Wa kullu syai'in bimiqdar, semua berjalan sesuai dengan takdirnya. Udah Nabi pulang habis itu. Enggak duduk makan, ngobrol, ibadah-ibadah ritual yang dikerjakan gitu kan. Kalau diingatkan, jangan, tidak boleh. Jangan sampai berzikir. Oh, itu berzikir kan baik. Subhanallah. Baik itu di mata seorang muslim harus baik di mata Allah dan Rasulnya. Tidak cukup dengan baik di mata kita. Karena kalau semua orang berdalih, oh ini baik. Maka kira-kira Bu ya, bagaimana warna-warninya agama kita?
Karena di ruangan ini saja misalnya berapa 100-200 orang yang hadir misalnya, semua menganggap baik sesuai dengan otak dia, berarti Islam akan terwarnai 200 warna. Kan begitu. Karena tidak ada standarnya. Kan? Harusnya apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW dicontohkan, kita murnikan supaya semua satu dunia ini sama. Sama ziarah kuburnya, sama takziahnya, sama zikirnya, sama doanya, sama sholatnya, nggak boleh ada bumbunya. Kenapa sekarang umat Islam terlalu variatif, banyak sekali? Karena mereka mau buat sendiri. Dengan alasan ini baik. Nggak bisa ini. Ya. Nggak bisa. Tidak semua niat baik diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih ingat saya kasih contoh ya, ibu kerja di satu perusahaan, supaya mudah memahami bagaimana memurnikan ajaran Nabi ini penting. Jadi ibu nanti nggak sia-sia waktunya, energinya, hartanya, nggak sia-sia, akan pasti diterima. Kalau kita kerja di satu perusahaan, kita diberikan sebuah tempat misalnya, anggaplah saya kerja, ini meja saya kainnya inilah tempat porsi saya yang saya diberikan oleh perusahaan, dan tembok ini berwarna putih, inilah ruangan saya. Nah di saat misalnya saya punya inisiatif nih, karena bagi saya warna putih kayaknya standar banget ya, saya suka warna coklat misalnya, saya pakai duit saya beli warna coklat, saya cat temboknya misal. Oh ini kainnya kurang bagus, udah saya ganti warna merah aja, saya suka warna merah misal. Niatnya baik gak? Pakai duit dia, bukan pakai duit perusahaan. Dia niatnya baik, tapi pertanyaannya apakah pemilik perusahaan setuju? Sekarang belang-belang, ini coklat, sebelah sana putih. Walaupun inisiatif sendiri, pemilik perusahaan nggak mau itu. Itulah sebabnya syariat diturunkan, ada standarisasi. Nggak boleh kita ngarang-ngarang gitu ya. Oh ini kalau diingatkan ini garis keras lah, ini wahabi lah, ini itulah, macam-macam gelar-gelar yang dikasih. Padahal kita cuma mengajak kepada kemurnian ajaran, harus begitu. Untuk apa Rasulullah SAW diutus? Untuk diikutin ajarannya, dicontohi. Kita tidak lebih pintar dari Nabi, kan gitu. Kalau kita jalankan sunnah Nabi saja bu, ya, sunnah saja, udah padat sekali waktu kita seharian. Fokus saja yang ada sunnahnya, yang ada perintahnya aja ya. Sekarang sholat qobliyah subuh ada 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, ada zikir habis sholat subuh, ada zikir pagi, istirahat sebentar, ada duha. Duha dari 2 rakaat sampai tidak ada batasnya. Pendapat yang paling kuat, duha itu tidak ada batas waktu, tidak ada batas jumlah rakaatnya. Boleh 8, boleh 12, semampunya ibu. Minimal 2 rakaat. Sebentar istirahat, kita aktivitas sudah sholat duhur. Ada qobliyah duhur 4, ada duhur 4, ada ba'diyah duhur 4. Istirahat sebentar, ada asar, qobliyah asar 4, ada asar 4, ada zikir sore. Istirahat sebentar, ada maghrib, qobliyah maghrib 2 rakaat, maghribnya 3 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat. Istirahat sebentar sudah isya 2 rakaat, qobliyahnya 4 rakaat, isyanya 2 rakaat, ba'diyah. Sebentar istirahat sudah tahajud. Ini baru bicara sholat sunnah dan wajib doang ini. Hah? Belum kita bicara jenguk orang sakit, majelis ilmu, ya banyak ini. Itu aja bu, supaya dapat pahala, udah pasti-pasti. Jangan ngarang-ngarang gitu. Jadi kalau diingatkan bukan karena garis keras ini, supaya ibu murni menjaga kebudayaan agama dan hanya standar, karena semua dunia harus seperti itu orang muslimnya. Nggak boleh nambah apa yang Nabi SAW tidak contohkan. Banyak orang berdalih, kan waktu di zaman Nabi ada juga sahabat yang tidak mengikuti Nabi. Lalu mereka berdalil apa? Saya lihat beberapa di media begitu ya. Mereka mengatakan karena waktu Nabi bilang Sami Allahu liman hamida dalam sholat, ada satu sahabat di belakang shaf mengatakan hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Hamdan katsiran itu puji-pujian yang banyak. Tayyiban yang sangat baik, mubarakan fi penuh dengan keberkahan. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanya, siapa yang bilang tadi itu? Sahabat itu mengatakan, saya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tadi saya diperlihatkan waktu kau ucapkan itu, diperlihatkan oleh Allah, malaikat berebut untuk mencatatnya. Karena mulianya kalimat itu. Ini, Bapak Ibu sekalian, terjadi di masa Nabi masih hidup. Proses agama, penyempurnaan agama masih berlanjut. Nabi belum, kalau Nabi sudah meninggal, sudah sempurna agama. Jangan itu ditarik dalil kalau kita sekarang boleh juga buat apa yang Nabi tidak contohkan. Ini ajaib ini. Kan gitu. Sangat beda. Nggak bisa, nggak ada kolerasinya antara itu sama ini kan. Kalau kita hidup di masa Nabi, kita buat satu perbuatan. Kalau Nabi setujui, diistilahkan dalam Syama'il Muhammadiyah atau dalam mengambil hukum dari Nabi SAW itu ada qauliyah, perkataan, ada fi'liyah, perbuatan, ada takririyah, persetujuan Nabi. Jadi kalau Nabi setuju bagian dari syariat tuh. Tapi itu syaratnya waktu Nabi masih hidup. Kalau sekarang gimana caranya? Nabi sudah meninggal dan agama sudah sempurna. Sudah turun Al-Ma'idah.
Surah nomor 5 ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Itu turun di masa hidup Nabi terakhir. Di haji wada. Haji perpisahan Nabi. Karena agama sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Itu turun di haji di musim haji di Arafah kepada Nabi SAW. Dikenal dengan haji perpisahan. Gitu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sudah sempurnakan nikmatku pada kalian dengan Islam itu. Wa raditu lakumul Islam, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Nah, di saat itu dan pada saat Nabi SAW meninggal sudah selesai. Kan gitu. Jadi ini tidak bisa jadi dalil gitu kan. Ini keliru. Kalau orang selalu mau buat semaunya sendiri, tidak mengikuti lagi ajaran Nabi SAW. Seakan-akan mereka mengatakan, maaf Rasulullah, saya lebih tahu daripada Anda. Kan Anda tidak ajarin. Tapi ini bagus menurut saya. Wah, ini warnanya luar biasa. Makanya lahirlah segala macam jenis zikir yang tidak pernah dari masa Nabi, ya segala macam jenis ziarah, macam-macam lahir. Kalau diingatkan nggak mau, ya susah, ya kan gitu. Padahal sebenarnya kita harus memurnikan ajaran Nabi SAW sehingga agama ini tidak terwarnahi, standarisasinya sama. Ibu di Indonesia wajib pakai jilbab, di seluruh dunia wajib pakai jilbab, kan standar. Babi haram sini, haram di mana-mana, sama semua. Itu standarisasi namanya. Begitu juga dengan ibadah, sama. Sholat kita 5 waktu, sama. Menentukan waktunya, caranya sama. Walaupun beda waktu, tapi sama. Menentukan subuh itu kapan, duhur itu kapan, sama. Jumlah rakaat sama. Yang wajibnya mana, yang sunnahnya mana, yang makruhnya mana, yang membatalkan sholatnya mana, sama. Nah, jangan dikarang-karang. Nah, seperti itulah, ya. Jadi kita mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kembali kepada kemurnian ajaran itu. Dan ini syarat kedua diterimanya doa. Dan syarat juga diterimanya semua amal. Harus sesuai dengan Nabi SAW. Jadi ibu sebelum kerjakan satu perbuatan apapun ibadah, tanya Rasulullah buatnya seperti apa. Ziarah kubur, jenguk orang sakit, baca Quran, berzikir, berdoa, semuanya tanya. Ada riwayatnya, kerjakan. Tidak ada, jangan. Jangan ditambah-tambah. Karena menambah-nambah ini, itu paling dekat dengan tidak diterima. Ya. Kenapa? Karena tidak mengikuti contoh yang Nabi SAW ajarkan. Yang Nabi itu adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin kedua, ini penting sekali untuk difahami. Setelah ikhlas harus mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kami pada saat bimbing umrah, beberapa jamaah membahasakan sama saya dan berulang-ulang hampir setiap perjalanan umrah sama. Ustaz, kok umrohnya ringan sekali ya, mudah sekali. Nah, ini sesuai dengan sunnah. Kok dulu waktu saya umrah travel lain susah banget, banyak syaratnya ini, syaratnya itu. Saya tidak pernah temukan itu. Nabi suruh sederhana. Ya, niat di miqat, pakai ihram, dengan berbanyak talbiyah, tawaf, berdoa bebas, gitu kan, silahkan. Sholat di belakang makam Ibrahim, sa'i, tahallul, clear, selesai. Udah selesai. Jadi nggak usah terlalu rumit, seakan-akan ibadah itu berat banget. Padahal sebenarnya tidak. Ya, ini contoh-contohnya. Baik, ini tentu kalau kita ingin jelaskan panjang lebar, tapi sekarang coba kita baca dulu dalilnya yang diangkat oleh penulis di halaman 28 di situ ya. Dikatakan oleh beliau syarat kedua diterimanya doa adalah mengikuti Rasulullah SAW dalam kurung di dalam tata cara berdoa. Tapi tadi sudah kita jelaskan global, semua ibadah ibu harus mencontohi Rasulullah SAW. Karena beliau diutus memang untuk itu. Untuk memberikan contoh dan dicontohi. Ya. Kata penulis, dan ini adalah syarat diterimanya seluruh ibadah. Jadi bukan cuma doa, semua ibadah. Harus umrohnya, baca Qur'annya, doanya, sedekahnya, semuanya harus sesuai dengan apa yang Nabi SAW contohkan. Sebagaimana Allah berfirman, dalil pertama surah Al-Kahfi ayat 110. Bunyinya, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Katakan, hai Muhammad, sungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Nabi Muhammad SAW disuruh ucapkan kepada kita semua umat manusia. Saya seperti kalian, dong manusia biasa. Ya. Yang diwahyukan kepadaku. Nah, perbedaan aku sama kalian, aku dapat wahyu. Tapi sama manusia biasa. Ya, tidak perlu dikultus berlebihan. Gitu kan. Dimuliakan iya. Dibacakan salawat pada beliau iya. Dicontohi ajaran beliau iya. Tapi berlebihan jangan. Gitu kan. Bahwa sungguhnya sesembahan kamu itu adalah sesembahan yang Maha Esa. Maksudnya Tuhan kalian satu saja Tuhan. Kembali kepada Dia segala sesuatunya. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Robnya, nanti di hari kiamat ketemu sama Allah, masuk surga, selamat dari neraka, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan jangan ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Robnya.
Lalu di situ dijelaskan oleh penulis, yang dimaksud dengan amal soleh adalah segala amal perbuatan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan maksud dan niat karena Allah semata-mata. Maka oleh sebab itu doa dan amal soleh harus ikhlas karena Allah dan harus sesuai pula dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil pertama. Jadi kalau mau selamat di akhirat harus amal solehnya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya syariatkan. Kalau tidak maka tidak akan diterima. Kan itu. Ada seorang jamaah bahkan pernah ibu-ibu datang habis makan di hotel terus datang pada saya, Ustaz, tadi waktu ke Raudhah kami diingatkan karena di travel kami ingatkan di situ sholat di Raudhah, oke. Kalau mau berdoa silahkan tapi jangan berlebihan gitu kan. Kami ajarkan tidak perlu menggosok-gosok mimbarnya, nggak perlu apalah pegang besinya gitu kan. Terus dia bilang, Ustaz di travel yang dulu saya disuruh itu Ustaz, ya pegang-pegang besinya, mimbarnya. Saya bilang itu dibuat oleh kerajaan Saudi, bukan mimbar dari masa Nabi. Kalau itu mimbar Nabi mungkin masih beda, mungkin ada bahasa. Ini bukan mimbar Nabi, sudah rusak, sudah nggak ada. Mimbar dibuat mimbar, apa hubungannya coba? Bahkan dia bilang saya disuruh gelantungan di situ, di besi. Itu kata ibu itu depan saya sendiri ngomong. Subhanallah, kenapa harus berlebihan seperti ini? Kan gitu, ya. Kami itu waktu masih mahasiswa di Madinah. Waktu itu ya, kalau sekarang seingat saya mungkin sudah tidak ada. Tapi waktu di masa kami, kadang-kadang kalau di musim haji kami ditawarkan mahasiswa dari berbagai negara untuk jaga depan kuburan Nabi. Ingatkan jemaah haji, ya. Ayo silakan lewat, ucapin salawat jalan, gitu kan. Begitu aja. Itu kalau lalai sedikit, itu bapaknya ambil kopiah gosok-gosok di pintu besi rumah Nabi. Itu kan dibuat oleh pemerintah Saudi, bukan pintu Nabi dari waktu Nabi dulu, bukan. Ada yang kadang-kadang lebih parah, itu lempar surat, itu lubangnya dilempar kertas. Habis haji dibersihin, didapat tulisan bahasa Indonesia, bahasa Urdu, bahasa Inggris. Minta ya Rasulullah sembuhin penyakit saya, Rasulullah moden jodoh saya. Ini kalau Nabi hidup dimarahin nih. Bagaimana minta sama orang yang sudah mati? Nggak boleh. Kalau Nabi masih hidup, itu pun kita masih bilang ya Rasulullah doakan saya kepada Allah agar dimudahin jodoh, itu iya. Sahabat tidak ada yang bilang ya Rasulullah mudahin jodoh saya, nggak ada. Masih tetap minta, apalagi Nabi sudah meninggal contohnya gitu. Kita subhanallah ada saja. Kadang-kadang orang yang melakukan ini karena polosnya mungkin dia terima saja, kemudian dia main amalkan. Saya perlu titik beratkan ya, mengikuti sunnah Nabi SAW itu, ibu renung itu ya, mudah dan murah. Mudah dan murah. Orang mati nih, ikuti sunnah Nabi coba, kain kafan, mandikan pada saat itu, dan murah, air sama daun bidara. Mau tambah sampo sabun oke lah, digosok badan karena diwangikan. Bungkus kain kafan, disolati, kubur. Tanahnya gundukan tanah. Nggak ada marmer, nggak ada rumah. Karena Nabi SAW bilang sama Ali, hai Ali, jangan kau temukan kuburan kecuali kau samaratakan dengan tanah. Jangan dibangunin, jangan ditulisin, gitu kan. Itu kata Nabi. Coba lihat, coba ketik di Google, riwayat pesan Nabi kepada Ali tentang kuburan. Coba baca deh. Nabi bilang begitu. Kenapa sekarang kita pakai pagar, pakai marmer, pakai rumah-rumahan? Kan ini agak unik. Gitu. Tapi kalau diingatkan, wah ini garis keras. Lu subhanallah, Nabi yang bilang, gimana caranya garis keras? Untuk menghindari perbuatan dia supaya tidak berubah, maka dia langsung mencap orang lain salah. Kan kita harus berjaksana ya. Mikirkan. Jadi itu penting banget untuk memahami masalah seperti ini. Ya. Jadi murah sekali kalau ikuti sunnah itu. Orang meninggal tadi takziah, murah sekali kan? Karena yang sedang sedih nggak usah lagi sibuk untuk biayai tamu yang datang. Yang datang yang bawain makanan untuk mereka supaya mereka makan, minum gitu ya. Saya pernah pulang dari salah satu rumah artis kita ya waktu itu. Saya ceramah di depan beberapa teman-teman artis semuanya kumpul. Terus drivernya beliau waktu saya pulang karena saya tidak bawa kendaraan bilang sama saya. Ini dia cerita sama saya sendiri berdua di mobil gitu. Ustadz, saya ini bukan itu. Dia sebutkan ormas di Indonesia. Saya sebutkan. Dia bilang gitu ya. Terus kemudian, tapi saya bingung Ustadz. Saya minggu lalu dia bilang, ayah saya meninggal dunia di kampung. Ayah saya meninggal dunia di kampung. Kemudian saya ditelepon sama kiainya lalu dia bilang begini, kamu mau ambil paket yang mana? Terus saya bingung, paket apa? Ya paket 3 hari, 7 hari, 40 hari. Kamu tinggal siapin uang, nanti kami yang siapkan orang-orangnya. Apa jawaban dia? Ini fitrahnya orang ya, secara alami orang sebenarnya itu tidak bentrok sama sunnah Nabi.
Dia bilang apa? Ustadz, saya bingung. Masa saya sudah sedih kehilangan orang tua saya harus keluarin biaya lagi. Sampai kadang-kadang di kampung itu jual sapinya, jual ininya hanya untuk itu. Dari mana ajaran ini? Kan gitu, itu yang perlu kita tanya, dari mana ajarannya gitu kan? Kalau Nabi ajarin tidak seperti itu, justru kita datang menghibur mereka. Bedain ya, takziah meringankan kesedihan keluarga yang sedang sedih. Kalau ziarah, ibu lagi ziarah silaturahim, oke lah, duduk makan ngobrol silakan. Takziah bukan begitu, ngeringanin kesedihan keluarga mayit. Datang doain pergi. Kau usah lama-lama orang lagi sedih, biarin orang lain juga datang. Dan Nabi kerjakan maksimal 3 hari. Gak pernah lebih dari 3 hari. Cukup 3 hari takziah. Selesai, habis itu orang aktivitas seperti biasa sudah. Kan gitu. Kenapa bisa seperti itu, Zat? Ya karena memang dalam Islam kita diajarkan mati itu sebuah pintu menuju ke akhirat dan dia tidak hilang. Di mata kita sekarang di dunia orang yang mati itu hilang, tapi sebenarnya dia tidak hilang. Dia sedang mendahului kita kepada kehidupan yang abadi. Untuk menuju ke akhirat yang khalidina fiha. Al-Quran selalu gitu ya, surga khalidina fiha, kekal di dalamnya. Bagaimana kita menuju sana? Harus mati dulu. Jadi mati itu bagi seorang muslim awal segalanya. Karena dengan mati dia terima hasil amalnya selama di dunia, sholatnya, puasanya, dan dia terima balasannya. Dia menuju kehidupan. Dia dahului kita saja, dia nggak hilang. Untuk apa berlama-lama bersedih? Kan gitu. Oh, dia sudah dahulu kita dan memang ajal sudah datang. Kita biar nangis darah, tetap dia sudah mati, nggak bisa hidup. Ada syariat datang memandu kita. Caranya gimana? Seperti itu. Kalau untuk mayitnya, tadi kan takziah meringankan keluarga mayit. Kalau untuk mayit, dari pertama dia hembusin nafas terakhir sampai kita hembusin nafas terakhir, doain. Bukan di saat takziah itu. Dari pertama dia hembusin nafas dia mati, kita doain sampai kita hembusin nafas juga. Itu yang betul, doain mayit setiap saat. Bukan hanya di hari-hari takziah untuk ngeringanin keluarganya mayit itu. Itu dalam komponen syariat yang benar ya, seperti itu. Jadi akan ringan. Tapi kalau lawan daripada sunnah, subhanallah, biasa orang bid'ah ya. Lawan dari sunnah itu, bid'ah itu sulit, mahal. Orang kalau mati, lah ikutin sunnah, susah. Saya pernah lihat ada keluarga meninggal, kain kafannya harus ditulisin, ukir-ukir. Kain kafan itu kan harus kain polos ya, dibuatin kayak baju, digunting, dipakein di badannya, gitu kan. Terus ada tradisi yang unik-unik gitu ya. Kadang-kadang pada saat dibungkus dengan kafan itu harus pada saat dibawa ke kuburan disentakin gerandanya itu sebelum masuk ke kuburan. Itu di Sulawesi Selatan kami biasa begitu ya. Saya tidak tahu kenapa. Ada sebagian orang lakukan itu. Saya juga pernah di Jawa Timur, jenazahnya sebelum pas keluar rumah, sebelum bawa kuburan itu diangkat, terus ada keluarganya keliling. Pernah lihat nggak? Ya, keliling di bawah pemikulnya itu. Untuk apa ini? Tawaf ini. Kan agak unik ini. Kenapa? Apa maksudnya gitu ya? Belum lagi kalau jenazah lewat lempar duit koin. Saya kadang-kadang lihat duit, untuk apa lempar duit koin ini? Ada orang mati lewat, pernah juga ada saya jalan sama orang gitu, terus dia buka dompetnya. Saya tanya kenapa? Karena kalau lewat orang, lihat orang mati katanya dapat rezeki. Dari mana khurafat ini gitu? Kalau begitu luar biasa, kita tunggu aja dekat kuburan, ya, iya nggak? Kan sederhana ya. Kalau itu pemikirannya, tunggu dekat kuburan kan setiap hari ada orang dikubur tuh, buka dompet di situ, nggak usah kerja, dapat duit. Kan ini entah dari mana mereka ngarang-ngarang ini, tapi menjadi memasyarakat, subhanallah. Orang kalau ikutin sunnah itu mudah dan murah, ya, simple sekali gitu. Dan itu dalam semua jenis ibadah tentunya ya. Kemudian dalil yang kedua dikatakan atas dasar ini Al-Fudail bin Iyad, masih di lanjutan tadi ya. Dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 1 dan ayat 2, Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang di tangannya segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatunya, yang menjadikan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia maha perkasa lagi maha pengampun. Kata Fudail bin Iyad, ibu kalau pegang bukunya garis bawahi nama orang ini ya. Atas dasar ini Al-Fudail bin Iyad ini nama ulama tabi'in ya. Fudail bin Iyad ini nama orang yang sangat masyhur. Dia dulu ini bekas perampok jalanan, dapat hidayah, dia taubat jadi ulama besar. Ini
Kisahnya unik sekali. Nanti Bapak Ibu, ibu-ibu bisa kembali ke searching di Google tentang kisah ini, cukup panjang. Tapi beliau adalah seorang ulama kaum muslim dari kalangan tabi'in. Beliau menafsirkan surah Al-Mulk ayat 1 sampai ayat 2. Beliau berkata, maksud dari yang lebih baik amalnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa yang paling baik amalnya. Beliau mengatakan, adalah amal yang paling ikhlas dan paling benar. Allah menguji kita ya dengan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya, paling ikhlas karena Allah, dan juga paling benar karena mengikuti ya ajaran Nabi SAW. Beberapa muridnya bertanya, apa yang dimaksud dengan amal yang paling ikhlas dan paling benar? Jawabannya, sesungguhnya suatu amal perbuatan apabila dikerjakan dengan ikhlas tapi tidak dilakukan dengan cara yang benar, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila dikerjakan dengan benar tapi tidak dilakukan dengan ikhlas, maka tidak akan diterima pula oleh Allah Subhanahu wa taala sampai amal itu dikerjakan dengan ikhlas dan juga benar. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah amal yang murni karena Allah. Yang dimaksud dengan benar ialah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus betul-betul menciplak mengikuti contoh dari Nabi SAW. Saya ulangi lagi, ibu jangan buat ibadah kecuali cari tahu Rasulullah buat seperti apa. Ciplak apa adanya. Walaupun sederhana di mata kita, yang penting itu contohnya sudah kita ikutin. Gak usah repot-repot ya. Jangan nambah-nambah, jangan bumbu-bumbuhi. Bahkan jangan pernah menganggap remeh sebuah sunnah Nabi. Ah, masa cuma begitu? Gak boleh. Karena pernah terjadi di masa Nabi SAW, ada 3 orang sahabat, Bu. Tiga-tiganya merasa karena ibadahnya mereka sangat luar biasa, ya, udah sampai pada level semua perintah agama dikerjakan, muncul perasaan dalam di diri 3 orang ini ingin ibadah lebih, Maka mereka pun datang ke rumah Nabi, lalu tanya pada ummahatil mu'minin, istri-istri Nabi, apa yang Nabi buat di rumah? Aisyah bilang, Rasulullah SAW di rumah kadang-kadang menyelesaikan pekerjaan beliau sendiri atau kadang-kadang membantu istrinya. Maka ketiga orang ini dalam hadis dikatakan ka'annahum aqalluha, seakan-akan mereka anggap kok cuman itu sih ya gitu. Mereka ingin mungkin sholat 1000 rakaat, ya zikir mungkin 10.000 kali, mungkin mereka mau yang begitu. Ya ini tambahan dari saya tapi ya untuk menjelaskan saja. Tapi mereka seakan-akan menganggap kok cuman itu sih, masa Nabi di rumah cuma bantu istrinya atau penuhin hajatnya sendiri gitu kan. Maka mereka tiga-tiganya masuk masjid lalu mereka berikrar. Yang satu bilang, mulai sekarang saya akan sholat malam tidak mau tidur. Pokoknya mulai dari habis ba'diyah isya sampai subuh sholat malam terus, nggak ada tidur. Supaya beda dengan orang lain, mau ibadah lebih. Yang satu lagi bilang apa? Mulai sekarang saya mau puasa, nggak mau buka puasa. Ya, sampai udah nggak tahan. Jadi misalnya sekarang maghrib nih, saya hari ini contoh ini kalau misalnya hari Senin nih. Ini contoh saja, kita kan sekarang hari Rabu ya. Tapi ini contoh hari Senin, dia puasa sunnah nih. Pas azan maghrib masih kuat, dia nggak batal, dia lanjut besok. Dia ingin lebih, nggak seperti orang umumnya, karena dia merasa mampu mengerjakan. Paham nggak? Yang satu bilang apa? Mulai sekarang saya nggak mau nikah, karena bagi dia nikah sama wanita ganggu ibadahnya. Ibu jangan tersinggung ya, karena ini di masa dulu juga sudah meninggal orangnya. Yang jelas tiga-tiganya ini berikrar begitu di masjid, didengar oleh banyak orang. Dilapor ke Nabi, ya Rasulullah ada 3 orang di masjid ikrar begini. Ini kalau nggak diperbaikin ini bisa jadi sumber hukum nanti. Maka karena Nabi masih hidup, Nabi datang. Lalu Nabi SAW mengingatkan ketiga orang itu di depan orang semuanya. Sampai kepada saya berita begini dan begitu. Ada di antara kalian yang mengatakan saya tidak mau tidur di malam hari. Ada yang mengatakan tidak mau buka puasa kecuali sudah tidak tahan. Ada yang mengatakan tidak mau nikahi wanita. Maka beliau mengatakan apa? Ketahuilah saya, kata Nabi ini contohnya ya. Saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Tidak usah cari orang yang paling baik level ibadahnya. Sudah saya, kata Nabi. Ingat, saya juga tidur di malam hari dan saya bangun sholat malam. Tidak usah begadang semalam suntuk. Tidur saja. 1 jam, 2 jam sebelum subuh bangun sholat. Tidak usah semalam suntuk siksa diri. Islam tidak seperti itu. Kan gitu. Nabi bilang, saya saja orang yang paling bertakwa, tetap tidur dan sholat. Saya juga puasa dan buka puasa, dan saya menikahi wanita. Siapa yang menolak sunnahku bukan dari golonganku. Coba, jadi nggak boleh ngarang-ngarang. Walaupun kita anggap ringan, itu perintah Nabi sudah seperti itu aja. Tinggal konsisten dijaga kalau Allah sudah mudahkan kita beramal gitu ya. Jadi penting sekali untuk menjaga kemurnian itu.
Kemudian dikatakan, kemudian Al-Fudail bin Iyad membacakan ayat 110 dari surah Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid, faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Katakan, hai Muhammad, sungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabbnya di hari kiamat, mau ketemu Allah dan masuk surga, hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh. Ya, amal saleh itu sudah dibilang ya, harus ikhlas dan sesuai dengan Nabi SAW. Dan jangan dia mempersekutukan sesuatu pun dalam ibadah kepada Rabbnya. Dan juga ayat 125 dari surah An-Nisa yang bunyinya, وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti ajaran Ibrahim yang lurus, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kesayangannya. Kita baca dulu, dan lanjutannya juga dalam surah Luqman ayat 22. Ya. Ini maksudnya ayat-ayat yang dibaca oleh Fudail bin Iyad, ya. Masih tokoh yang tadi kita bilang itu. Dia membacakan juga untuk menguatkan pentingnya ikhlas dan memegang pada sunnah Nabi SAW. Beliau membacakan surah Luqman, surah nomor ini 30-an ya. Ya. Dia atau di ayat 22-nya tepatnya, berbunyi, wa man yuslim wajhahu ilallahi wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa ilallahi aqibatul umur. Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedangkan dia adalah orang yang berbuat kebaikan, maka sungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang kokoh, dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan. Kemudian dikatakan yang dimaksud Islam al-wajhi atau menyerahkan diri kehadirat Allah dalam ayat tadi ya, dan dia menyerahkan dirinya kepada Allah, ialah memurnikan niat, doa dan perbuatan semata-mata untuk Allah. Dan ihsan, berbuat kebaikan, berarti mengikuti Rasulullah SAW dan juga sunnahnya. Ini dalil yang dipegang oleh Fudail bin Iyad tentang pentingnya menjaga kemurnian ibadah sesuai dengan perintah Allah dan ikhlas karena Allah, kemudian mencontohi Nabi SAW. Lalu kata beliau di sini penulis, maka wajib atas setiap muslim mengikuti Rasulullah SAW dalam segala perbuatannya, sebagaimana firman Allah SWT juga yang lain dalam surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ada kisah unik dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini sahabat Nabi yang punya julukan sahibut ta'assi, orang yang sangat fanatik mencontohi Nabi, sampai beliau pernah berhenti di sebuah tempat untuk menyelesaikan hajatnya saja, ya. Kemudian waktu ditanya, kenapa Anda berhenti di sini? Beliau mengatakan, karena saya pernah waktu haji bersama Nabi, Nabi pernah selesaikan hajatnya di sini. Dalam riwayat lain, beliau pernah mampir di sebuah tempat lalu tidur di bawah sebuah pohon, walaupun sejenak, kemudian beliau pergi. Ditanya, kenapa Anda lakukan? Karena saya pernah jalan sama Nabi, Nabi pernah tidur di pohon ini. Begitu luar biasanya mereka menjaga apa yang Nabi SAW contohkan. Semua diikutin, gitu kan? Maka di sini penting sekali untuk kita fahami. Tersisa mungkin yang memang tidak bisa, itu adalah khalqiyahnya Nabi, ciptaan fisiknya Nabi tidak bisa kita ciplak ya. Seperti misalnya postur tubuh Nabi, warna kulit Nabi, bentuk rambutnya, itu tidak mungkin kita samakan karena Allah sudah ciptakan begitu. Tapi kalau dalam syariat itu tidak ada perbedaan harusnya, karena harusnya semua sama ibadah yang kita kerjakan, semua juga sama memahami dosa yang harus kita tinggalkan. Ya, itu ada standarisasinya. Nah, seperti itulah. Jadi Nabi SAW adalah sebaik-baik suri tauladan, sebaik-baik idola ya, yang harusnya diikuti semua lini kehidupan beliau. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 31 dalil selanjutnya tentang pentingnya menjaga kemurnian mengikuti ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku,
niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat ini, dari surah Al-Imran ayat 31, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada semua umat Islam, kalau kalian mencintai Allah, ya betul-betul tahu ada Tuhan kalian dan mau mendapatkan rahmatnya, mau masuk ke surganya di akhirat, maka ikuti aku. Fattabi'uni, murnikan ajaranku, apa yang aku ajarkan ikuti saja, maka pasti Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi mengikuti sunnah Nabi SAW, mengikuti panduan beliau dan memurnikannya, maka itu bagian daripada ya, rasa cinta kepada Allah, dan Allah juga akan mencintai kita dan penyebab pengampunan terhadap dosa-dosa. Begitu juga dengan surah Al-A'raf ayat 158 ya. Yang berbunyi Allah SWT berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an alladhi lahu mulkus samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit." فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Katakanlah hai manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Tidak Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dianya besar kada ganti Allah, yang menghidupkan dan yang mematikan. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, Nabi yang ummi. Nabi SAW punya ciri tidak bisa baca, tidak bisa nulis, dikenal dengan ummi. Yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat atau kitab-kitabnya, dan ikutilah dia. Ikutilah dia maksudnya ikuti siapa? Rasulullah SAW. Murnikan supaya kamu mendapatkan petunjuk. Supaya kamu mendapatkan petunjuk. Makanya bahasa Abu Bakar itu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, bahasa yang sangat menarik. Dimanapun Rasulullah SAW pijakkan kakinya, pijakkan kakimu di situ. Jangan pernah bantah udah, karena Nabi tidak kerjakan kecuali sesuai dengan perintah Allah. Jadi memang kita harus menjaga itu, ya. Dan ada nasihat yang menarik dari salah satu sahabat. Sehingga saya perkataan Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu. Kalau saya keliru di nama sahabat, tapi perkataan ini betul. Beliau mengatakan akan datang nanti zaman. Pada saat itu beliau ambil batu dua besar, kemudian beliau satukan. Ada celah kecil, ya, di antara dua batu itu yang bisa tembus cahaya di siang hari. Maka beliau mengatakan akan datang nanti zaman tidak tertinggal kemurnian sunnah kecuali seperti cahaya ini. Artinya banyak orang nanti tidak mau memurnikan, semaunya sendiri, nggak mau ikuti syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahaya sekali buat dia. Ya, seperti tadi orang kerja di perusahaan tidak mau ikuti SOP, maka percuma. Ibu kalau jadi pegawai di perusahaan, ikuti aja peraturan perusahaan, pasti semua dijanjikan dapat. Ya gajinya, ya bonusnya, jabatan dapat, karena sudah ikuti peraturan. Nggak usah jadi ya pahlawan kesiangan, tiba-tiba mau buat sesuatu yang perusahaan tidak suruh. Kecuali pimpinan perusahaan yang bilang, ayo kreatif silakan kembangkan, itu lain. Tapi tidak disuruh seperti itu. Allah tidak perintahkan kita, dan Rasulullah SAW tidak mengatakan, ayo kreatiflah dalam ibadah. Ini sujud saya ajarin, kalian mau sujud dengan cara apa silakan. Itu lain, tidak ada perkataan begitu. Disuruh menciplak, betul-betul mengikuti tata cara beliau. Ibu tahu tata cara sholat Nabi, saking inginnya Nabi mencontohkan kepada para sahabat dan dinukil oleh mereka kepada kita dan turun-temurun sampai hari kiamat nanti orang-orang beriman akan pelajari. Beliau mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat sebagaimana saya salat. Lalu Nabi naik di atas mimbar supaya orang lihat bagaimana cara salat beliau praktikin. Ya, supaya sahabat melihatnya. Lagi haji beliau mengatakan, "Khudu anni manasikakum." Ambil kemurnian manasik dariku, tata cara ibadah ini. Bagaimana, kapan masuk Mina, bagaimana cara sholatnya, zikir apa yang dibaca di Arafah, di Muzdalifah sampai selesai haji. Ambil semuanya kemurnian. Jadi waktu Nabi jalan di musim haji itu semua sahabat ikutin. Dicari apa yang Nabi kerjakan. Kalau yang tidak sempat lihat Nabi, mereka menukil, mengambil dari sahabat yang sempat melihat Nabi apa yang Nabi kerjakan. Jadi memang betul-betul menjaga kemurnian tersebut penting sekali, ya, penting sekali. Jadi ibu sudah bisa kalau ada yang sampaikan sebuah hukum tanya, ada dalilnya enggak? Ada ayatnya, ada hadisnya, ada contoh sahabat. Nanya, jangan cuma terima begitu saja mentah-mentah, sehingga akhirnya nanti bisa saya benar, bisa saya tidak, kan gitu. Maka ini penting sekali untuk difahami. Kemudian dalil selanjutnya surah An-Nur ayat 54 yang berbunyi, "Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul, fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasuli illa al balagul mubin." Katakan hai Muhammad kepada semua umatmu,
taatilah atau taatlah kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan kerjakan, apa yang larang jauhi, dan taatlah kepada Rasul Muhammad SAW. Dan jika kamu berpaling, maka sungguhnya kewajiban Rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Kalau sudah disampaikan Rasulullah bersabda, bu, ya, kerjakan. Ini Nabi nggak contohin doh, tapi tetap aja mau kerjakan. Berarti tugas Nabi dan tugas orang menyampaikan dari Nabi itu sudah cukup menyampaikan. Tidak bisa kita paksakan. Bu nggak boleh loh, ibu jangan gini, kita ketuk rumahnya harus ditinggalkan. Itu bukan tugas kita. Tugas Nabi SAW dan tugas para ulama, para da'i mengingatkan. Dengar, alhamdulillah dia selamat. Dia tidak dengar, ya sudah, dia pertanggungjawabkan sendiri. Pertanggungjawabkan sendiri, ya. Saya pernah berbicara di depan beberapa teman-teman kita da'i dan berulang kali tuh. Saya pernah bicarain di waktu itu kita lagi umrah plus Palestina, di depan da'i-da'i seluruh Palestina dikumpul. Saya tidak sengaja datang ke yayasan itu lalu kemudian diminta bicara. Saya bilang, untuk apa saya bicara di sini? Dia bilang, tolong kasih apalah satu patah kata gitu. Saya tidak tahu kenapa saya bicara tentang masalah itu, tentang masalah kemurnian mengikuti ajaran Nabi SAW. Begitu juga di Indonesia berapa kali kita bahasakan. Ya, benar, saya dikumpul dengan beberapa teman-teman ustadz, kiai gitu, terus diminta bicara. Saya mau bicara apa ini? Kenapa saya harus bicara? Kenapa enggak yang lain? Enggak, ustadz coba bicara. Saya sampaikan apa ada. Bagaimana kita kembali kepada kemurnian ajaran, ya. Dan itu dakwah yang kami sedang sampaikan. Tidak usah diserang dakwah ini karena kita sampaikan dengan dalil. Kalau bapak-bapak tetap mau kerjakan apa yang dianggap benar, silahkan. Tapi ingat, ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Apalagi disampaikan depan umat. Umat ini nggak paham, cuma ngikutin doang gitu kan. Tanggung jawabnya berat itu. Kerjakan ini, kerjakan itu. Padahal sebenarnya tidak ada sunnahnya. Ini bahaya sekali. Orang kalau kerjakan dan dia diminta pertanggungjawaban, berapa banyak orang yang salah karena dia cara menyampaikan salah. Nah, ini harus hati-hati sekali, ya. Makanya dikatakan taatlah, katakan hai Muhammad, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sungguhnya kewajiban Rasul hanyalah apa yang dibebankan kepadanya. Maksudnya menyampaikan, kewajiban kamu adalah apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, nyanya kembali kepada Rasulullah SAW. Jika taat kepada Rasulullah SAW, niscaya kamu akan mendapatkan petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan atau amanah Allah dengan terang. Maksudnya dijelaskan apa adanya. Maka dalam sebuah hadis juga kata Nabi SAW, yang halal jelas, yang haram jelas. Maksudnya Nabi sudah sampaikan semua. Ini halal loh ya, silakan nikmati makanan, pakaian, pendapatan, pergaulan, segala macam silakan. Ini haram ya, sudah jelas. Di antaranya ada hal yang samar-samar. Boleh nggak sih hukumnya? Kata Nabi, siapa yang menyelamatkan dirinya yang samar-samar, dia menyelamatkan kehormatan dirinya dan agamanya. Dan siapa yang menjerumuskan dirinya pada yang samar-samar, dia terjerumus pada yang haram. Nah, berarti kan tidak ada lagi samar, karena yang samar masuk dalam kategori haram. Kalau ibu nggak tahu hukumnya boleh nggak sih, tinggalkan dulu, jangan dikerjakan dulu sampai ada pembolehannya, gitu ya. Karena itu samar. Kalau samar jangan, kerjakan yang sudah jelas saja. Yang sudah jelas, saya sudah bilang tadi, kalau kita sibukkan dengan yang ada perintahnya aja, udah habis waktu kita itu. Seharian udah habis. Ngapain buat-buat yang tidak ada perintahnya, kan gitu. Ini contohnya. Baik, sekarang masuk ke hadis Nabi SAW. Ada dua buah hadis yang diangkat oleh penulis. Kata beliau setelah menulis atau menukil surah An-Nur ayat 54, maka tidak diragukan lagi bahwa amal yang tidak sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW adalah amalan yang tidak sah, dalam kurung batal. Tidak sesuai dengan perintah Nabi, tidak akan diterima. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, ini dalilnya bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang membuat-buat ajaran baru dalam agama kami yang tidak bersumber darinya, maka ajaran itu akan ditolak. Ya, andai saja hadis ini tidak ada, misalnya orang bisa saja buat, yang penting dia ikhlas, maka mungkin boleh. Tapi Nabi bilang, ini sabda Nabi, hadis sahih, bisa dilihat footnote-nya riwayat Bukhari Muslim di bawah ya. Ada footnote nomor 28, ini hadis sahih. Siapa yang buat-buat ajaran, maksudnya ibadah, yang tidak kami contohkan, akan tertolak. Nabi sudah bilang. Ini bukan perkataan saya, perkataan Nabi. Ya, gitu. Begitu juga dengan riwayat Imam Muslim yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak didasari agama kami, tidak pernah kami sampaikan, maka amalnya itu ditolak. Rugi sekali. Uang yang dikeluarkan rugi, waktu yang digunakan juga rugi, energi yang dikerahkan rugi, rugi semua. Gak ada hasilnya. Ya, ini sayang banget. Oleh karena itu menjaga kemurnian ini penting sekali, ya Bapak Ibu sekalian atau Ibu sekalian ya.
Sekarang kita akan masuk, itu tadi syarat yang kedua. Kita akan masuk syarat yang ketiga. Tadi mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang ketiga sekarang adalah percaya dan yakin akan dikabulkan doa. Ini syarat penting. Ya. Jadi nggak boleh ibu berdoa, Allah terima nggak sih? Itu ragu namanya. Diikuti keyakinan dalam hati, Allah dengar, Allah akan kasih. Itu namanya sangka baik dengan Allah. Itu wajib hukumnya kalau mau diterima doanya. Syaratnya. Tanpa syarat ini nggak diterima doa. Diikuti dengan keyakinan. Kata beliau, di antara syarat yang terpenting agar doa diterima adalah percaya kepada Allah dan bahwa Allah Maha Kuasa. Karena apabila Allah berkehendak maka Allah hanya berfirman, jadilah, ya. Maka jadilah ia. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 40. Selama ibu bukan berdoa yang minta yang haram dan tidak bentrok dengan sunnatullah. Ingat ini ya. Tidak minta supaya muka kita tadi sama dengan muka dia misalnya. Itu kan sistem Allah sudah buat, nggak mungkin. Ibu perempuan, ya Allah ubah saya jadi laki-laki, nggak mungkin. Malam siang selalu ada, ya Allah saya nggak suka malam, hilangkan, nggak bisa. Kalau tidak bentrok dengan sunnatullah dan tidak haram, maka itu bisa diterima. Dikatakan di sini ya, Allah bisa menjadikan apapun, walaupun mustahil di mata manusia. Ibu sudah divonis sama dokter nggak akan sembuh. Sembuh kalau di sisi Allah SWT. Divonis mandul nggak bisa punya anak, Allah masih bisa kasih punya anak. Nggak ada yang mustahil. Yang penting merengek aja sama Allah, berdoa terus. Jangan berhenti sampai Allah kasih. Karena Allah kalau ingin, kun fayakun. Jadi maka jadilah. Ya. Dalam surah An-Nahl ayat 40 Allah berfirman, innama qawluna li syai'in idza aradna an naqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perkataan kami, kata Allah, terhadap segala sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan padanya, kun, jadilah, maka jadilah dia. Ya. Juga dalam firman Allah yang lain, surah Yasin ayat 82, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya, n-nya besar kata ganti Allah, apabila dia, d-nya besar kata ganti Allah, menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah ia. Untuk menambah rasa percaya tersebut bagi seorang muslim, kata penulisnya, maka ia mesti mengetahui bahwa seluruh pintu kebaikan dan keberkatan ada di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr ayat 21, wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazzilu illa biqadarin ma'lum. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya. Khazanah itu maksudnya perbendaharaannya, gudangnya, itu ya. Apa saja yang ibu butuhkan ada semua di sisi Allah SWT. Mau rezeki, mau panjang umur, mau selamat dari mara bahaya, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Apa korelasinya? Kalau dua ayat pertama Nahl 40 dan Yasin 82, maksudnya kita kalau mau berdoa yakin ya, Allah itu tidak ada yang mustahil di sisi dia, walaupun sedang diuji kita seakan-akan di mata manusia sudah tidak bisa, tadi kayak nggak bisa sembuh lagi, nggak bisa punya keturunan, kayaknya kita terlilit utang susah untuk membayarnya, itu semua tidak ada yang mustahil. Bisa Allah SWT berikan, karena Allah bisa katakan jadi maka jadilah. Juga di dalam Al-Hijr ayat 21 menandakan bahwasanya kalaupun kita berdoa Allah mendengarnya, tetapi di sini Allah menurunkan sesuai dengan kadarnya. Ya, ada orang kadang-kadang dia berdoa mungkin dikasih semuanya. Ada juga orang dikasih sebagiannya, sebagainya dibiarkan nanti disimpan untuk di hari kiamat. Ada orang yang dikasih nanti hari kiamat saja. Dan hadis Nabi SAW mulia yang pernah kita bahas di dalam keutamaan doa itu ya. Tidak ada seorang muslim yang berdoa di muka bumi kecuali diterima oleh Allah. Hanya saja melalui salah satu dari 3 tahapan. Bisa Allah kasih langsung, bisa Allah hilangkan musibah atau mara bahaya yang setimpal, yang senilai dengan doa dia, atau Allah simpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat nanti. Selanjutnya di halaman 34, dan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang berbunyi titik-titik sebelumnya itu, maksudnya hadis ini ada awalnya Bu ya. Titik-titik itu di halaman 34 di hadis yang paling atas yang bahasa Arab. Jadi kalau ada titik-titik berarti ada hadis sebelumnya. Cuman penulis mengambil saksi bahasannya. Apa yang kira-kira dibutuhkan untuk sub bahasan kita ini. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alata ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya, kata Allah,
semua makhluk mulai dari yang pertama sampai yang akhir. Yang pertama Nabi Adam dari manusia sampai akhir manusia nanti lahir menjelang hari kiamat. Dari jenis manusia dan juga jin. Jin siapa yang pertama Allah ciptakan kita tidak tahu karena tidak diinformasikan. Iblis salah satu dari bagian jin yang sudah ada pada saat Nabi Adam diciptakan. Makanya Nabi Adam waktu diciptakan iblis sudah ada dan dia tidak mau sujud. Tapi siapa iblis jin pertama kita tidak tahu, ya. Cuma jin sudah ada sebelum manusia. Nah, jin pertama sampai jin yang terakhir nanti lahir menjelang hari kiamat. Semua manusia dan jin yang pertama sampai yang akhir, ya, dikatakan berdiri, semuanya berdiri di satu tanah lapang, lantas memohon kepadaku. Lalu aku berikan setiap orang, ya, akan permintaannya. Semua misalnya anggap 10 miliar manusia, 10 miliar jin, semuanya berkumpul, semuanya minta hajatnya masing-masing maksimal. Dan Allah berikan, kata Allah, aku berikan semuanya, tidaklah berkurang apa-apa dari apa yang ada di sisiku, ya, karena memenuhi permintaan mereka. Itu saking kayanya Allah, gitu ya. Kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke laut lalu diangkat kembali. Kalau kita celupin jarum di laut diangkat tidak ada air. Nah, lautan itu seperti khazanahnya Allah, ya, perbendaharaan Allah miliki. Dan apa yang diberikan kepada semua jin dan manusia dari awal sampai akhir itu hanya seperti air laut yang melengket di jarum, diangkat berapa detik kering lagi, kan gitu. Nah, jadi tidak ada sama sekali bisa dibandingkan, ya, dengan apa yang Allah berikan. Jadi maksudnya dari hadis ini, Bu, Ibu minta apa saja. Allah itu maha kaya. Jangan nanggung-nanggung kalau minta yang besar, minta sesuatu yang luar biasa. Minta kebahagiaan sesempurna mungkin di dunia, derajat tertinggi di akhirat, minta kekayaan terbaik, minta kebahagiaan terbaik, gitu ya. Tapi tentu kalau ibu sedang minta harus juga poin satu dijaga. Ini penting, ya. Kalau saya tanya rasionalnya, kalau ibu lagi kerja di perusahaan, ibu pengen dinaikkan jabatannya, ya, atau ingin ditambah fasilitasnya. Ibu sedang mengajukan ke dirut perusahaan, tulis proposalnya atau tulis permohonannya, dikasih ke meja dirutnya, gitu kan. Kira-kira, Bu, sementara ibu nunggu permohonan ibu diterima, apa yang ibu lakukan sebagai pegawai? Makin rajin atau ugal-ugalan nih? Bener nih? Nah, kalau berdoa sama Allah, sedang ngajukan permohonan, harusnya makin rajin. Jangan malas-malasan. Makin bagus sholat malamnya, makin bagus sholat duhanya, makin banyak baca Quran. Jadi permohonannya gampang. Ini sholat malas tapi permohonannya banyak sama Allah. Nah, berkorban untuk Allah sedikit sekali. Kotak amal lewat 2.000 rupiah. Minta sama Allah kesehatan, keturunan, pasangan, kebahagiaan. Ini pelitnya luar biasa. 2.000 rupiah gitu kan. Gimana caranya? Ini. Atau kadang-kadang orang miskin minta masih negosiasi sama syaitan gitu. Kayaknya masih kuat, gak usah deh. Untuk apa? Tugas kita orang kalau minta, dia mampu atau tidak mampu, bukan urusan kita lagi negosiasi. Apa kata Nabi SAW? Yadul ulya khairum yadis sufla. Tangan yang memberi di atas lebih baik daripada tangan yang menerima. Walaupun orang kaya minta, gak ada urusan. Tugas kita memberi di saat itu. Kita lebih mulia, kan begitu. Lalu dikatakan setelah menulis hadis ini hadis yang mulia luar biasa, ya. Bagaimana Allah memiliki perbenaran yang tidak pernah habis. Jangan pernah ragu, Allah mampu nggak kasih saya? Atau ini permintaan besar nggak ya? Nggak ada urusannya. Walaupun besar di mata manusia, gitu kan. Minta apapun selama tidak haram, tidak bentrok sama sunnatullah, Allah kasih. Lalu kata penulis, dan ini menunjukkan sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan sempurnanya kerajaannya. N-nya besar, kata ganti Allah, dan bahwasanya kerajaannya dan perbendaharannya tidak akan habis dan berkurang karena diberikan. Jadi bukan cuma permintaan kita, apalagi cuma minta disembuhkan penyakit, minta ditambah rezeki, kecil banget itu, ya kan? Tapi ikuti dengan keyakinan Allah mendengar, Allah akan kasih. Nah gitu, ya. Sekalipun kepada makhluk-makhluk yang paling pertama hingga terakhir dari golongan jin dan manusia diberikan segala yang mereka minta dari tempat yang sama. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, yadullahi mal'a la yaghiduha nafaqa sahhaul laili wan nahar ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samaa wal ard fa innahu lam ya'id, ya, atau lam yaghidu ma fi yadihi wa kana arsyu 'alal ma' wa bi yadihi al mizanu yakhfidu wa yarfa'. Tangan Allah itu melimpah, kata Nabi SAW.
melimpah ruah apapun yang kita minta. Tidak usah kebutuhan kita, kebutuhan semua jin dan manusia tadi. Minta semuanya maksimal, Allah kasih, tidak mengurangi kekayaan Allah. Maka jangan pernah berhenti minta. Ya, Allah mau kita manja. Gitu. Kenapa kita nggak manja dengan Allah? Kenapa kita nggak merengek sama Allah? Kita sudah jelaskan juga pada pertemuan yang lalu ya. Justru kalau ibu tidak berdoa, Allah anggap ibu sombong. Ya. Allah marah dengan orang yang tidak berdoa. Man lam yad'ullah, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, yaghdab alaih. Siapa yang tidak berdoa sama Allah, Allah marah padanya. Ya. Perhatikan terjemahnya, kata Nabi SAW, tangan Allah itu melimpah, maksudnya penuh dengan karunia. Tidak berkurang oleh pemberiannya dan yang terus mengalir siang dan malam. Tidakkah kamu perhatikan pemberiannya semenjak dia menciptakan langit dan bumi? Dari sebelum kita lahir, semua ini sudah ada. Air, udara, semua ada, batu, api, semua ada. Dari dulu tidak pernah habis tuh. Ya, stoknya. Sesungguhnya tidak berkurang sedikit pun segala apa yang di tangannya, dan arsy-nya, singgasananya di atas air, dan di tangannya neraca atau timbangan, dia merendahkan dan meninggikan derajat makhluknya. Ada di situ footnote-nya nomor 36 di bawah ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang kekayaan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau minta tidak usah ragu, penuh keyakinan kalau Allah mendengar, Allah akan memberi, dan permintaan kita kecil sekali. Kalau hanya sekedar minta hajat-hajat kita itu kecil sekali. Ya. Seorang muslim apabila mengetahui perkara yang disebutkan di atas, maka mestinya ia berdoa kepada Allah dengan keyakinan yang tinggi akan terkabul permohonannya. Ini poin yang ingin diberatkan. Dia harus memiliki tingkat keyakinan tertinggi agar dikabulkan doanya. Abu Hurairah meriwayatkan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah sedang kalian yakin akan terkabulkan. Gak boleh ragu. Allah kasih nggak ya? Ini kira-kira besar nggak ya? Nggak ada urusannya ya. Berdoa saja. Oleh sebab itu Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah mengabulkan doa seorang muslim yang cukup syarat, tata cara, dan menghindari segala yang menghalangi terkabulkan doa. Sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa atahu Allahu biha ihda thalath." Tidak ada seorang muslim pun berdoa memohon sesuatu kepada Allah, sedangkan dalam doanya tidak memohon sesuatu yang mengandung dosa, tidak minta yang haram, atau memutuskan tali silaturahim, melainkan Allah memberikan salah satu dari 3 perkara. Titik-titik ini maksudnya 3 perkara tadi itu ya, bisa dikasih langsung, atau dihilangkan musibah yang setimpal, atau disimpankan yang dia panen dalam bentuk pahala nanti pada hari kiamat. Allahu a'lam.